Kegembiraan di keluarga Xiaoyan saat ini sudah menghilangkan kelelahan bertarung Xiaoyan. Kondisi Xiao Xiao saat ini sudah sangat baik. Dia dilahirkan dengan konstitusi yang baik karena pil tulang darah jiwa surga yang telah Anda kirimkan, ucap Medusa. Pil tulang darah jiwa surga mungkin baik, tetapi masih belum cukup, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Suku ularmu sepertinya belum pernah bertemu dengan Grandmaster Alkemis sejati, karenanya Anda hanya memiliki 3 tingkat teknik rahasia. Pil tulang Heavenly Blood adalah pil obat tingkat rendah paling banyak. Itu dapat membangun fondasi seseorang, tetapi jauh dari kesempurnaan, ucap Xiaoyan. Pil darah tulang surga jiwa mungkin baik, tetapi ada banyak yang bahkan lebih baik dari itu. Contohnya adalah pil KB Yayasan Bodhisattva Misterius. Pil ini adalah pil obat tingkat puncak 7 dan sangat cocok untuk Xiao Xiao. Namun bahkan saya hanya memiliki kesempatan 40% untuk berhasil menyempurnakan pil obat itu. Aku takut kalau ketua aliansi harus secara pribadi melakukan penyempurnaan, ucap seseorang ikut berkomentar. Ah, Grandmaster Guhe, apa kabar, ucap Xiaoyan. Kepala aliansi, kamu telah menghilang selama beberapa tahun, ucap Guhe sambil menangkupkan kedua tangannya. Grandmaster Guhe dapat dianggap sebagai salah satu dari beberapa Grandmaster alkemis top di bagian barat laut benua. Aula Pil telah menjadi sangat kuat di bawah manajemen dan pengembangannya. Berkat Aula Pil juga, perkembangan dari aliansian cukup cepat. Beberapa di belakangnya adalah tetua Pil Hall. Mereka semua adalah ahli kimia tingkat 6 dan merupakan pilar teratas dari Pil Hall, ucap Medusa. Aula Pil KB terlalu penting bagi aliansian. Selain itu, perkembangan cepat aliansian selama tahun-tahun ini dapat sepenuhnya dikaitkan dengan Pil Hall. Oleh karena itu, beberapa eselon atas dari Pil Hall telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansian tidak akan ada tanpa Pil Hall. Aula Pil perlahan-lahan menjadi independen. Saya bukan seorang alkemis, karena itu prestise saya kurang dari prestise Guhe di hati orang-orang ini dari Aula Pil, ucap Xiaoyan. Manajemen puncak aliansian seperti Cailin, Xiaoding, Xiaoli, dan lain-lain bukan alkemis. Secara alami mereka tidak bisa membuat para alkemis ini tunduk kepadanya. Meskipun Guhe jujur, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bawahannya yang akhirnya menimbulkan kesombongan di Aula Pil. Sepertinya interior aliansi yang tidak bersatu seperti yang aku bayangkan. Kesombongan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Kalau tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansian di masa depan. Pil KB Yayasan Bodhisattva yang misterius masih dapat diterima, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Saya ingin tahu apakah Grandmaster Guhe telah mendengar tentang pil obat yang dikenal sebagai pil awan pertama. Pil star pertama tingkat 8, ucap Guhe dengan terkejut. Kepala aliansi sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8, tanya Guhe. Pil obat tier 8 dibedakan dengan jumlah warna pil lightning. Pil star pertama harus menarik pil lightning 5 warna. Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di Pil Hall besok. Saya akan secara terbuka memperbaiki pil 8. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang tidak datang akan segera diusir dari aliansian, ucap Xiaoyan. Baiklah, dimengerti, ketua aliansi. Kalau begitu, aku akan kembali dan mengumpulkan anggota Pil Hall untuk menunggu kedatangan kepala aliansi besok, ucap Guhe. Secara kebetulan, aku berencana untuk membantu Xiao Xiao memperbaiki pil obat. Saya akan mengambil cauldron dan memperbaiki pil di Pil Hall besok. Sudah waktunya untuk mengelola Pil Hall ini dengan benar, ucap Xiaoyan. Aula cabang Aula Pil untuk benteng kuning misterius terletak di barat laut. Ada daerah besar yang terletak di tempat itu. Itu milik wilayah Pil Hall. Jenis perawatan ini bisa dianggap yang terbaik di antara semua aula aliansian. Pada saat ini, sebuah ruangan besar di aula cabang ini telah menjadi pertengkaran. Ketua aliansian, kami benar-benar mengesankan. Dia baru saja kembali, tetapi dia sudah ingin campur tangan dalam hal-hal aula Pil kita. Jika bukan karena Pil Hall kita selama tahun-tahun ini, apakah aliansian akan memiliki pencapaian seperti sekarang? Ucap Liu Chang. Grandmaster Liu Chang benar. Beberapa alkemis segera menyuarakan persetujuan mereka setelah dia berbicara. Guhe duduk di kursi pemimpin di ruangan besar. Dia mengerutkan keningnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketua Hall, Anda harus berbicara dengan kepala aliansi tentang masalah ini. Pil Hall tidak bisa dibandingkan dengan aula lainnya.
Bahkan wakil kepala aliansi belum campur tangan dalam masalah-masalah ulapil kita selama tahun-tahun ini. Sebagai imbalannya, kami membiarkan Pilhol menjadi pilar pendukung aliansian. Kami benar-benar bersyukur bahwa kepala aliansi telah membalikan keadaan saat ini. Tetapi jika dia benar-benar ingin campur tangan dalam masalah-masalah ulapil kita, kekacauan akan terjadi, ucap lelaki tua. Ketua aliansi juga seorang alkemis. Selain itu, keterampilan alkemisnya jauh melebihi milikku. Dia bukan orang yang awam, ucap gue. Kepala aliansi, salam. Kelompok gue buru-buru menyapa ketika mereka melihat Xiaoyan muncul. Alkemis lain dengan cepat mengikuti pil gue. Hari ini saya akan mengeluarkan kuali saya dan memurnikan pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan bermanfaat bagi Anda di masa depan, ucap Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berwarna ungu kecoklatan masuk ke dalam kuali obat. Setelah itu dia melambaikan lengannya. Ratusan bahan obat di sekitarnya terus-menerus diisi ke dalam kuali obat. Setelah itu mereka disempurnakan oleh nyala api dalam waktu singkat. Seluruh proses penyempurnaan ini sangat halus dan bahkan tidak berhenti. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa perlahan menyebar dari Xiaoyan setelah banyak bahan obat yang dimasukkan ke dalam nyala api. Tekanan spiritual yang menakutkan, ucap gue. Pil Perstar adalah pil obat yang bisa menarik pil petir 5 warna. Pil obat tingkat ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiaoyan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiaoyan jauh lebih besar daripada apa yang telah terjadi di pertemuan pil. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana yang sunyi. Jumlah alkemis yang ingin melihat Xiaoyan kemudian meningkat pesat. Beberapa alkemis yang bukan dari aula pil juga ikut datang melihat Xiaoyan. Apakah ini pil lightning legendaris? Pengabdian dan kegembiraan muncul di wajah semua alkemis yang hadir saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil lightning semacam ini adalah sesuatu yang tidak biasa dipanggil oleh banyak alkemis bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka. Ini benar-benar pil petir 5 warna. Gue dan Pama mengamati langit di sana. Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengabaikan Sky Demon Puppet ke storage ring-nya. Penyempurnaan pil ini hanya salah satu alasan aku datang ke Pilhol kali ini. Pilhol adalah salah satu departemen dari aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan ruang-ruang lainnya. Tetapi beberapa orang sudah mulai mendapatkan kesombongan selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansian dan bertindak egois, menghasilkan ketidakharmonisan internal. Hal ini adalah pelanggaran yang cukup serius, ucap Xiaoyan. Aku punya daftar nama di sini. Semua orang di atasnya memiliki tuduhan terhadap mereka. Cailin kemudian membaca sebuah gulungan. Departemen pertama Pilhol, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak dengan arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansian. Departemen kedua Pilhol, He Yuang Ming, secara rahasia mengantongi bahan obat dari aliansian. Bukan saja dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Tetua Aula Pil Liu Chang dan Wu Zhen menjadi sombong karena kontribusi mereka tidak memenuhi perintah. Mereka berdua menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam juga menjual pil obat dari Yan Aliansi dan mengantongi keuntungan untuk dirinya sendiri, ucap Ratu Medusa. Suatu negara memiliki hukumnya dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan terhindar, ucap Xiaoyan. Kepala aliansi, kami berdua adalah ahli kimia tingkat 7 tingkat tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan Pilhol ke keadaan saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah itu menjadi sukses, ucap Liu Chang. Pahalamu tidak menutupi kesalahanmu. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturan, Xiaoyan dengan dingin berteriak. Jingaba, siapa yang peduli dengan posisi penatua Pilhol ini? Diri lansia ini akan berhenti, ucap Wu Zhen. Adakah yang akan pergi bersama kami berdua, ucap Li Chang. Wu Zhen dan Liu Chang ini berniat meninggalkan posisi penatua Aula Pil. Setelah mendengar teriakan ini, para alkemis di lapangan saling melirik. Pada akhirnya beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca yang tahu bahwa mereka akan kurang beruntung jika mereka tinggal buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Chang.
Cailin, hukum macam apa yang menunggu mereka yang secara pribadi mengkhianati aliansian dan pergi, ucap Xiaoyan. Kematian tanpa belas kasih, ucap Ratu Medusa. Kelompok Liu Chang yang baru saja berbalik dan pergi tiba-tiba terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Cailin. Mengapa? Apakah aliansian bermaksud membunuh kita semua di depan begitu banyak orang, ucap Liu Chang. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansian, namun jika seseorang ingin menarik diri sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, apakah orang tidak akan memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mereka mendengar ucapan Xiaoyan. Menurut aturan aliansian, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. Tangkap mereka, wajah Cailin dingin saat dia memberi perintah. Dimengerti, para ahli dari aliansian yang sedang menunggu perintah segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Cailin. Jingaba, apakah kamu berpikir bahwa kami berdua takut padamu, ucap Liu Chang. Mereka berdua benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar ketika Dao Qi melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansian yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak dan mereka berdua menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri. Xiaoyan buru-buru melesat menghentikan mereka dan melemparkan mereka ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Aturan aliansian tidak akan diubah karena siapapun atau peristiwa apapun, ucap Xiaoyan. Guhe, menjadi kepala Pilhol Anda memiliki tanggung jawab yang Anda tidak bisa lalai untuk membiarkan Pilhol berubah menjadi keadaan seperti ini. Mulai hari ini Anda akan diturunkan dari kepala aula menjadi wakil kepala aula. Grandmaster Pama akan dipromosikan jadi posisi elder kepala Pilhol yang baru, ucap Xiaoyan. Karena ada hukuman secara alami akan ada hadiah. Aliansian telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Semua ahli alkimia dari Pilhol yang telah mencapai tingkat ke-7 akan dapat memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Saya harap semua orang akan berlatih dengan keras, ucap Xiaoyan. Ini metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansian. Namun semua wajah mereka menunjukkan rasa tidak percaya ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pilhol. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengan Pilhol. Para alkemis yang hadir menatap Guhe dan Pama dengan mata iri ketika pikiran ini muncul di hati mereka. Aliansian mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri mereka sendiri. Xiaoyan beristirahat selama 2 hari di benteng kuning misterius setelah menyelesaikan masalah tentang Pilhol. Dia sedikit lelah setelah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Apakah pil pemula pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma tersembunyi tetap hidup, Cailin memperhatikan Xiaoyan mengeluarkan pil obat tingkat 8. Tenang, pil ini mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus tetap berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkat konstitusinya saat ia tumbuh. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan. Dia membungkukkan tubuhnya yang lembut dan dengan lembut menggosok tangannya ke tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang menyihir mengungkapkan pesona yang dipenuhi dengan cinta keibuan. Xiaoyan sedikit linglung saat dia melihatnya. Dia dengan lembut berkata, "Kakak telah meminta kita untuk mengadakan pernikahan sederhana dan menjadikan kamu menjadi bagian dari klan Xiao. Bagaimana pendapatmu?" tanya Xiaoyan. Tubuh Cailin gemetar ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ekspresinya yang biasa dingin digantikan oleh warna merah terang yang sangat langka di wajahnya. Hati Xiaoyan menjadi sedikit panas ketika dia melihat reaksi mempesona Cailin. Kemungkinan saat ini mereka sedang membuat seorang adik untuk Xiao Xiao. Dah lama baru nemu lagi Sin 4646. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga memperoleh beberapa informasi mengenai perkembangan aliansian.
Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao Paxi saudara laki-laki keduanya juga bergabung dengan aliansi Yan. 3 Xiao bersaudara telah berkumpul di halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan. Cailin sedang bermain dengan Xiao tidak jauh dari sana. Tawarannya gadis kecil itu tanpa henti muncul di halaman. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah Cailin. Sudah bertahun-tahun sejak Xiaoyan menikmati waktu yang damai ini. Selama periode waktu ini, Xiaoyan dan Cailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiaoli dan Xiaoding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiaoding dan Xiaoli yang hadir. Tidak ada keriuhan besar yang digelar, tetapi dikatakan bahwa kakak laki-laki itu seperti ayah seseorang. Itu bisa dianggap upacara serius dengan kehadiran Xiaoding dan Xiaoli. Di suatu hari, Xiaoyan menyerahkan gulungan yang berisi teknik Skyfire Trimisterius Cheng kepada Xiaoli. Dengan teknik ini, anggota klan Xiao bisa membentuk tato klan Xiao. Situasi aliansi yang telah diselesaikan. Saya tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, saya akan bergegas kembali ke Central Plain dalam 2 hari. Xiaoyan menyuarakan pikirannya setelah melihat Xiaoli menerima gulungan itu. Begitu cepat. Xiaoding dan Xiaoli berbicara dengan enggan ketika mereka mendengar kata-katanya. Lubang cacing antara aliansi Yan dan Falling Star Pavilion telah dibangun. Seseorang tidak perlu mengambil terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan antara kedua tempat itu. Kalian berdua dapat pergi dan melihat apakah kalian punya waktu. Saya akan menginformasikan Falling Star Pavilion. Xiaoyan tersenyum. Kamu akan pergi lusa. Cailin juga mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao dan bertanya, "Ya, kali ini kamu juga harus kembali denganku ke Falling Star Pavilion untuk bertemu guru." Xiaoyan tertawa lembut. Dia menganggap Yaolao seperti seorang ayah. Sekarang Cailin adalah istrinya. Dia juga secara alami harus bertemu dengan Yaolao. Selain itu, kita juga akan membawa Xiao ke Falling Star Pavilion. Itu adalah tempat teraman yang saya tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya. Saat ini dia sudah bisa memulai pelatihan, ucap Xiaoyan. Cailin hanya mengangguk dan dia sadar bahwa Xiaoyan melakukan ini demi Xiao. Setelah beberapa waktu, mereka kemudian mulai berkemas dan mungkin mereka 4646 karena mereka sudah menikah dan di hari kedua mereka mulai berangkat menuju Falling Star Pavilion. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Cailin sedikit terkejut dan penasaran ketika mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah Xiao Yixian dan Tian Hozunze dan King Lin. Para ahli yang telah diundang sudah kembali ke Central Plain segera setelah menyelesaikan masalah dari Sekte Singa yang mendalam. Kakak pertama, kakak kedua, kita akan pergi dulu. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Falling Star Pavilion, ucap Xiaoyan. Ya, tentu, hati-hati di sana, ucap kedua kakaknya. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Setelah sekian lama kemudian, pada saat ini di aula bagian dalam Falling Star Pavilion, Xiao memeluk paha Xiaoyan dan menggunakan matanya yang hitam pekat untuk menatap Yaolao. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ke arah Yaolao. Betapa tak terduga, betapa benar-benar tak terduga, ucap Yaolao. Matanya menyapu Cailin saat dia menggoda. Saat itu istri Anda ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena saya khawatir Anda akan terbunuh olehnya, ucap Yaolao. Wajah dingin Cailin berubah sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yaolao. Saat itu dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yaolao beberapa kali. Xiao, cepat sambut guru agung. Cailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Salam guru agung, ucap Xiao. Senyum ceria yang dipancarkan dari hati Yaolao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao. Dia tidak punya anak tetapi menganggap Xiaoyan sebagai putranya sendiri dan menganggap Xiao adalah cucunya. Yaolao mencubit pipi Xiao dengan gemas menyebabkan mulut kecil Xiao cemberut. Xiao terus menggerutu membuat semua orang tertawa. Mengapa aku tidak mengajar Xiao kecil di masa depan, ucap Yaolao.
Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar ucapan Yao Lao. Anak ini telah bepergian dengan Anda melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao. Kalau begitu kalian berdua terus ngobrol saja, ucap Cailin. Ratu Medusa ini adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Jujur saja, aku tidak tahu apa yang Hall of Soul rencanakan saat ini. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka saat ini sedang melakukan pengumpulan jiwa, apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar Central Planet. Aula jiwa kemungkinan terlibat dalam perang ini, ucap Yao Lao. Oh, perang meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar ucapan Yao Lao. Ya, Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam pekan raya perdagangan spasial semuanya ahli dan faksi terkuat. Flame Lotus pemurnian iblis terlalu menarik, ucap Yao Lao. Xiaoyan mengangguk. Flame Lotus iblis yang memurnikan berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Xiaoyan dan Yao Lao kemudian melakukan retreat. Mereka menghabiskan setengah bulan dan pada akhirnya mereka keluar dari retreatnya. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spesial akan segera dimulai. Sudah saatnya mereka pergi. Kali ini Xiaoyan pergi dengan Yao Lao, Medusa, dan Xiao Yixian. Sementara itu untuk Xiao Xiao, Mimin juga nggak tahu dititipkan di panti asuhan mana. Pada saat ini beberapa orang dengan aura yang sangat kuat melintas dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka menyerbu ke lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk dari pameran perdagangan spesial ya, gumam Xiaoyan. Setelah masuk ke lubang spasial, mereka sampai pada suatu tempat. Ini adalah Space Town, lokasi di mana pameran perdagangan spesial diadakan. Meskipun tempat ini tidak selebar alamku, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan, ucap Yao Lao. Ayo kita pergi melihat-lihat, tidak ada produk yang lebih rendah di sini, semuanya adalah barang langka, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu dan semua orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Earth Demon Kick Skill, Do Skill kelas tinggi, keterampilan misterius hebat, metode kick kelas tinggi di kelas. Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat 7, ginseng spiritual berdarah 10.000 tahun, Gomu Gomu Nogat Linggan, Usop Hammer, Usop Wagomu juga mungkin ada di sana. Berbagai item menyilaukan mata Xiaoyan. Serum jiwa inti bumi, pil obat yang disempurnakan dengan itu dapat menarik pil petir 6 warna. Mata Xiaoyan menyapu ramuan obat yang mengeluarkan energi mengejutkan. 7 Color Origin Stone, ucap Xiaoyan saat melihat item lain. Pak Tua, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan dengan imbalan 7 Color Origin Stone ini? Tanya Xiaoyan. 2 pil obat tingkat 8 dengan setidaknya pil lightning 3 warna, ucap si pedagang asongan. Tampaknya agak mahal bukan, ucap Xiaoyan. Jangan menukarnya jika kamu pikir itu mahal, ucap si pedagang. Pada akhirnya Xiaoyan membeli batu itu. Xiaoyan kemudian memberikan batu itu kepada Ratu Medusa. Ratu Medusa memeriksa batu itu dengan meneteskan darahnya dan tanpa diduga batu itu bukan 7 warna tetapi 8 warna. Puncak sebenarnya dari langit berwarna 7 menelan piton tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya itu disebut 9 warna langit menelan piton. Tetapi hanya leluhur surga menelan piton dengan garis keturunan terkaya yang akan dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah memori yang diwariskan dari garis keturunan surga menelan piton. Orang biasa tidak akan tahu itu, ucap Medusa. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan dia akan memuntahkan darah segar, ucap Yao Lao sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun sejati. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana, ucap Yao Lao. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini ketika perasaan yang sangat tua menyebar darinya, seolah-olah itu telah berdiri di sana selamanya. Paviliun harta karun kuno ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan, ucap Yao Lao dan mereka masuk ke dalam bangunan itu. Mereka duduk dan menunggu pelelangan dimulai.
Orang tua Baosan, dia telah melihat sejumlah harta yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi pakar terkenal di Central Plain. Saat ini dia sudah menjadi 9 puncak perubahan Dozun. Dia hanya berjarak pendek dari Banseng, ucap Yaulo pada saat melihat orang pembawa acara pelelangan. 9 ubah puncak Dozun. Cailin dan Xiao Yixian mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Yaulo. Ini adalah pameran dagang spesial. Bagaimana kabar semua orang? Aturan lama masih berlaku. Semua orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya, ucap Baosan. Oke, selanjutnya kita akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spesial ini. Sayap Phoenix Setan. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Satu demi satu benda langka dipamerkan di pelelangan perdagangan itu. Ini hanya fragmen peta, tidak ada energi khusus untuk itu. Namun setelah mempelajarinya, kita sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan purifikasi iblis Lotus Flame yang legendaris, ucap Baosan. Xiaoyan terkejut. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiaoyan telah mencari mereka selama lebih dari 1 dekade. Pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja kualitas pil obat harus setidaknya pil lightning 6 warna. Adapun kuantitas itu akan tergantung pada semua orang. Penawaran akan dimulai sekarang. Semua orang tolong tawarkan penawaran Anda, ucap Baosan. 3 pil obat berwarna 6 tingkat 8 pil obat. 4, 5. Banyak tawaran yang tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. 8 pil. Yaulo dengan dingin kemudian berteriak. Teman ini telah menawar harga 8 pil obat 8 warna petir. Apakah ada orang yang masih akan mengajukan penawaran? Ucap Baosan. Pria berjubah hitam kurus itu tersenyum. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 9 pil obat. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta akan menjadi milik Anda, ucap seseorang itu. Ekspresi Yaulo mulai suram, sementara ekspresi Xiaoyan juga berubah suram pada saat ini. Dia juga memiliki pil obat 9 petir berwarna di tangannya. Itu adalah pil base yang diperolehnya dari Douseng yang tersisa untuk terakhir kalinya. Namun kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil base. Lagi pula jika base pil ini dipelihara dengan benar, bahkan kemungkinan bisa maju ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Pada akhirnya Yaulo tidak lagi menawar untuk fragmen peta itu. Teman ini, transaksi selesai, peta ini milik Anda, ucap Baosan pada pria jubah hitam. Item terakhir dari pameran dagang spesial kita bukanlah objek tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan menyebar melalui Central Plain segera, informasi yang kami miliki di sini harus langsung. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris dikabarkan akan muncul. Sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Pohon kuno Bodhisattva, kata-kata orang tua Baosan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba berubah menjadi keributan. Orang tua Baosan, boleh saya tahu di mana pohon kuno Bodhisattva telah muncul? Kejutan di aula berlanjut sejenak sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua orang dapat yakin bahwa dari lansia ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Lokasi di mana pohon kuno Bodhisattva telah muncul kemungkinan bukan milik orang asing. Ini adalah wilayah Westerland kuno yang terletak di perbatasan utara timur dataran tengah, ucap Baosan. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya, ucap Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang wilayah Westerland kuno. Daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Douki saat ini. Itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat mengerikan dan racun merembes ke udara ketika binatang buas berkeliaran. Binatang buas ganas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia Magical Base dengan pengecualian suku Poid Naga kuno. Namun tidak ada yang menduga pohon kuno Bodhisattva muncul di dalam wilayah Westerland kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan mengeluarkan informasi semacam ini. Dengan kekuatan Reflecting Treasure Sect dan 2 faksi lainnya, mereka akan melakukan bunuh diri jika mereka memasuki wilayah Westerland kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk agar mendapat manfaat dari kekacauan, pikir Yaulo.
Saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spesial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi, ucap Baosan.